Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazatani Komara dengan NIM 073002000015 dari jurusan Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menyelesaikan UAS peralatan tambang saya. Pertama saya akan menjelaskan dragline. Dragline adalah alat untuk menggali tanah dan memuatkannya pada alat-alat angkut, misalnya truk atau ke tempat penimbunan yang lain dekat dengan galian. Jenis-jenisnya didasarkan dari mountednya. Dragline digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada crawler mounted dragline atau roda kelabang, walking, atau undercarriage. Dragline ini digunakan pada tanah yang mempunyai daya dukung kecil sehingga vaultingnya besar. Pada kecepatannya gerakan yang rendah dan biasanya diperlukan bantuan alat angkut untuk membawa alat sampai ke lokasi pekerjaan. Yang kedua adalah well mounted dragline. Dragline ini digunakan pada tanah yang lembab, tidak penuh air. Kompon dan bannya digunakan untuk memungkinkan alat ini untuk bergerak dengan cepat. Yang ketiga adalah truck mounted dragline. Truck mounted dragline ditempatkan di atas truk, di mana dimaksudkan agar daya geraknya lebih gesit dan mampu dioperasikan di landasan yang lembab tidak mengalir. Truk ini pertama kali diciptakan karena adanya permintaan angkatan perang dalam menjalani operasionalnya pada medan perang. Komponennya yang pertama ada bucket, ada rigging, ada drag ropes, ada cabin operator, ada boom, ada suspension ropes, ada boom point, ada hoist ropes, ada plower. Fungsi penggeraknya pada prinsipnya yang pertama menggali dan mengisi bucket dengan cara menarik kabel, kemudian mengangkat bucket dengan cara mendorongkan kabel dan boom tetap, swing ke tempat pembuangan, kemudian didamping posisi lokasi di depan atau di belakang boom. Yang terakhir adalah kembali lagi ke tempat semula. Yang kedua adalah bucket well excavator. Bucket well excavator sering disebut BWE adalah alat gali untuk pemindahan tanah sesuai digunakan pada material penutup, baik berupa lapisan tipis maupun lapisan tebal, terutama jika pada material tanah lempung, pasir, maupun material serpihan lunak. Jenis-jenisnya yang pertama adalah large stripping well dengan diameter roda 21 hingga 38 feet menggunakan tenaga listrik. Kemudian kapasitasnya 2700 hingga 7600 cut yard per hour. Karakteristiknya dapat digali material yang tidak begitu keras, harus melakukan pelirikan terlebih dahulu. Pada umumnya dilakukan pada material yang mudah digerus, tidak tidak ekonomis mengenai batu-batu besar dan formasi tanah yang keras. Yang kedua adalah medium size well, diameter rodanya 10 hingga 25 feet, menggunakan tenaga 250 hingga 1600 horsepower diesel maupun listrik, mempunyai kapasitas 400 hingga 3500 cut yard per hour. Karakteristiknya dapat digali material yang tidak begitu keras, harus dilakukan peledakan terlebih dahulu, dan pada umumnya dilakukan pada material yang mudah digerus. Boom conveyor dapat dilepas dan diayunkan. Yang ketiga adalah smile fixed wells dengan diameter roda 3 hingga 6 feet menggunakan tenaga 200 horsepower diesel atau listrik, mempunyai kapasitas 1000 hingga 2800 cut yard per hour. Karakteristiknya penggerakan lebih mudah, tidak memerlukan keterampilan operator yang tinggi, tidak memerlukan perlengkapan atau alat bantu. Komponennya yang pertama ada well, ada bucket, ada well boom, ada well conveyor, ada well elevating cylinder, ada gantry, ada discharge conveyor, ada discharge boom, ada discharge swing bearing, ada discharge elevating cylinder, ada rail foiling frame, ada swing circle, ada undercarriage, ada clover side frames. Fungsi penggeraknya yang pertama ada motor belt conveyor, kemudian ada motor swing, ada motor travel, ada motor hoist, kemudian ada motor grazing dan motor crane. Yang ketiga ada blast hole drill. Blast hole drill adalah alat pemboran yang berguna untuk bertujuan untuk membentuk lubang-lubang bor. Jenis-jenisnya pertama ada mesin bor tumbuk. Mesin bor tumbuk biasanya disebut sebagai cable tool atau spanner rig yang dioperasikan dengan cara mengangkat dan menjatuhkan alat bor secara berulang-ulang. Kemudian ada mesin bor putar atau rotary hole drill. Mesin bor ini merupakan jenis bor yang mempunyai mekanisme yang paling sederhana untuk memecahkan batuan menjadi kepingan kecil. Mata bornya hanya mengandalkan putaran mesin dan beban rangkaian stang bor. Yang ketiga adalah mesin bor putar hidrolik. Pada mesin bor putar hidrolik, pembebanannya pada mata bor terutama diatur oleh sistem hidrolik yang terdapat pada mesin bor, di samping beban yang berasal dari berat stang bor dan juga mata bor. Komponennya yang pertama mesin bor, pompa atau kompresor, ada stang bor, ada pipa casing, ada mata bor. Fungsi penggeraknya yang pertama dari atas ke bawah memutar kemudian menggerus,
hingga pada kedalaman tertentu mata bor kembali ke permukaan. Selanjutnya adalah electric shovel. Electric shovel adalah satu keluarga dengan ekskavator yang ditambahkan attachment berupa shovel pada boomnya. Alat ini sangat bagus digunakan sebagai alat penggalian tebing yang letaknya lebih tinggi dari tempat kedudukan alat, sebagai alat pemuat tanpa memerlukan alat bantu lain untuk keperluan pemuatan tersebut. Siklus operasinya yang pertama dimulai dengan menempatkan shovel pada posisi dekat tebing yang akan digali dengan menggerakkan dipper atau bucket ke depan kemudian di atas sambil mengeruk tebing sehingga garukan tanah tersebut masuk ke dalam bucket. Pada dasarnya gerakan-gerakan shovel ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tenaga utama yaitu main hose atau bucket tangential force yang fungsinya mengangkat dipper bucket melalui material yang digali. Yang kedua adalah tenaga angkat tambahan atau secondary hoist atau arm force untuk penggerakan dipper stick cording gerakannya ke depan dipper stick yang memberikan tenaga ekstra kepada dipper. Yang ketiga adalah retrailing atau gerakan ke belakang dipper stick untuk melepaskan diri dari material yang dilakukan oleh kendali sendiri. Yang keempat adalah boom digunakan untuk menaikkan sudut boom pada back revolving unit. Boom dapat diangkat hingga 35 hingga 65 derajat terhadap horizontal. Yang kelima adalah swing atau ayun pada electric shovel digerakkan oleh kendali sendiri. Yang keenam adalah gerakan maju atau mundur atau traction movement. Yang kelima adalah LHD. LHD adalah suatu alat berat yang mirip dengan front end loader tetapi dengan badan yang lebih pendek sehingga baik kemampuan dan keunggulannya sedikit berbeda. Siklus operasinya yang pertama ada digging bucket hoist, kemudian whisk sambil bucket di rollback, kemudian back kembali LHD mundur. Yang ketiga adalah haul, LHD mengangkut material. Yang keempat adalah dump, LHD menumpahkan ke truk atau ke hopper crusher. Selanjutnya adalah belt conveyor. Belt conveyor merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan tanah, pasir, kerikil, batuan pecah, dan lain-lain. Kapasitas pemindahan material belt conveyor cukup tinggi karena material dipindahkan secara terus-menerus dalam kecepatan yang relatif tinggi. Untuk menghitung produktivitasnya, data dilakukan dengan menghitung kecepatan masing-masing. Kemudian perhitungan terhadap aspek-aspek teknis mempengaruhi produktivitas belt conveyor. Kemudian hasil perhitungan tersebut dinamakan produktivitas teoritis. Untuk memperoleh produktivitas secara aktual, belt conveyor didapatkan dari hasil perhitungan melalui saat proses berlangsung, di mana jumlah tonase material yang dimuat dibagi dengan waktu kerja efektif belt conveyor. Misalnya sebuah conveyor NAK 07332015 dengan luas penampang bel 0,25 meter kuadrat mengangkut batu bara gar 7000 dengan berat jenis 1,5 ton metrik, berputar dengan kecepatan 2,9 meter per second. Kemiringan jembatan conveyor sebesar 12 derajat menuju barrage loading di pinggir sungai untuk memuat ke vessel tongkang 8.000 metrik ton. Untuk menghitung produktivitasnya, belt conveyor dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Bridgestone Conveyor Belt Handbook sebagai berikut. Dengan rumus KITI 3600 dikali luas penampang dikali kecepatan bel dikali berat jenis kemudian dikali koefisien. Data tadi saya sudah ketahui, luas penampangnya adalah 0,25, kecepatan beltnya 2,9 meter per second, berat jenis batu baranya 1,5 ton per metrik ton, dan koefisien kemiringan belt adalah 12 derajat. Dilihat dari Bridgestone Handbook adalah sebesar 0,93, sehingga untuk produktivitasnya diperoleh sebesar 3.640,95 ton per jam. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi kapasitas vessel tersebut 8.000 metrik ton dihitung dengan cara working time, yaitu 8.000 kapasitas tongkang tersebut dibagi dengan produktivitas belt conveyor per jam, sehingga diperoleh untuk memenuhi vessel tersebut dibutuhkan waktu selama 2 jam dan 14 menit. Kemudian ada tunnel boring machine. TBM sendiri merupakan alternatif pengobaran terowongan. Berbeda dengan TBM, metode drill and blasting melibatkan tahapan pemobaran atau drilling dan peledakan. Berbeda dengan TBM langsung
mendrill terowongan dan membentuknya. Perhitungan produktivitasnya pertama dengan cycle time, kemudian menghitung TBM sebelum operasi hingga selesai operasi. Tahapan yang pertama tuh ada cycle time, kemudian untuk tahap kedua perhitungannya tuh ada efisiensi kerja, dan yang ketiga tuh ada perhitungan untuk mengetahui keadaan alat bor dalam penggunaannya. Misalnya dalam kasus ini saya memiliki contoh sebuah TBM sedang bekerja membuat akses root menembus gunung batuan keras dengan spesifikasi TBM diameternya 12 meter dengan jarak panjang terowongan 800 meter, kemajuan hidrolik 1 meter dan kemajuan 1 meter. Kemajuan hidrolik 1 meter. Waktu cycle pemboran untuk satu kemajuan adalah 180 menit, waktu kerja efektif 188 menit, waktu kurang efektif W sama dengan 110 menit, waktu kerja tersedia T adalah 180 menit, waktu repair 0 menit, dan waktu standby 45 menit. Maka di sini saya akan mencari physical ability-nya. Di sini saya udah ketahui adalah 86%. Kemudian mechanical fiability-nya 100%, untuk use of fiability-nya 70,96%, untuk effective utilization-nya 61,11%, efisiensi kerjanya 87,77%. Dari sini saya menghitung waktu kerja efektif, kemudian ada waktu kerja tersedia dan waktu repair, sehingga diperoleh hasil tadi. Setelah itu saya menghitung kecepatan pemboran per menit dengan rumus VT sama dengan D meter dan DT menit. Di sini saya sudah masukkan datanya dan diperoleh untuk kecepatan pemborannya per menit diperoleh 4,44 meter per second. Kemudian kemampuan pemborannya dengan P sama dengan efisien dikali 60 menit, kemudian dibagi CT. Yang tadi saya sudah menghitung efisiennya diperoleh 87,77%. Kemudian kita tinggal kalikan waktu per menit, kemudian dibagi dengan 108 menit. Kemudian diperoleh untuk kemampuan pemborannya per jam sebesar 0,292 meter per jam. Jadi dalam satu hari dapat memproduksi jarak 0,2992 meter. Jadi untuk per hari diperoleh 7 meter per hari. Dengan keadaan kecepatan bor 4,4 meter per second, efisiensi 87%, ketersediaan alat PA 89%, efisiensi mekanis 100%, pemakaian UI 70,96%, dan efisiensi waktu sebesar 61%. Dari hasil produksi tersebut, untuk menyelesaikan terowongan sejauh 800 meter dibutuhkan waktu selama 114 hari dan 6 jam. Jadi untuk menyelesaikan terowongan tersebut ditargetkan kurang dari 4 bulan pada kondisi ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.